cara melatih ihsan kita adalah dengan apa? Dengan bertafakur sebelum tidur. Jadi Bapak Ibu, wirid bagus, sholat bagus, ngaji bagus. Tapi ketahuilah bahwa tafakkaru sya'atan khairun min ibadatin sab'ina sanatan. Tafakkur itu jauh lebih hebat daripada ibadah sepanjang 70 tahun lamanya. Berpikir kita, itu makanya penting ilmu ma'rifat, kita diajak berpikir. Ya Allah, ini 100 tahun lagi kita ini masih ada nggak? Rumah ini ada nggak? Kalau memang rumahnya hancur, terus kita perjuangin habis-habisan sekarang tuh apa? Apalagi jabatan DPR, udah ketahuan 5 tahun. Hidupnya sebentar joget, bentar joget. Pada tahu 5 tahun, kan 5 tahun, kadang belum 5 tahun, udah habis rumahnya dijarah. Pensiunnya sebelum. Jabatan, ngandelin harta, dia pikirin harta, dia nggak mikir. Harusnya dia mikir. Dia taruhkan hartanya habis-habisan, dia selamatin. Hasilnya timah taruh di Swiss, diumpetin supaya jangan orang tahu. Dia nggak ngerti apa kalau dia bakalan mati. Harta yang dia ketahui oleh banyak orang aja, begitu mati nggak dibawa. Apalagi harta yang banyak, yang nggak ada yang diketahui. Cuman dia doang yang tahu hartanya ada di Swiss, ada di Panama. Cuman dia doang yang tahu. Kalau mati gimana itu? Hartanya mobil, hartanya rumah, ada suratnya, ada segala macam legal formal. Itu aja nggak dia bawa. Nah, dia berpikir, dengan berpikir begitu akhirnya dia pasrah sama Allah. Ya Allah, udahlah. Yang terbaik memang semuanya adalah kamu yang ngatur. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, kita pegang pulpen, pegang kertas kosong untuk membuktikan bahwa Allah yang terbaik. Kalau kita memang merasa lebih bahagia kalau punya uang. Sekarang saya kasih uang 1 triliun ke Pak Joni Azro, tulis 1 triliun buat apaan aja, detail sampai dari 1 triliun sampai 0, ditulis, beli mobil, beli rumah, beli tanah sekian hektar, nanti tanahnya akan buat ini, beli mobil yang merek ini karena begini-gini. Dah saya ambil catatannya, habis sampai 0. Saya bacakan nih, pasti berubah lagi. Kalau bisa mobilnya jangan yang ini, tuh, kasih lagi kertas kosong, berubah lagi. Pengen pergi haji, pengen ke Yunani, pengen ke ini, pengen jalan-jalan, nggak jadi beli mobil ini, mendingan pakai helikopter, terus jadi karena udah pasti berubah-ubah. Sekarang bapak-bapak bayangkan punya uang 1 triliun, belum ngebayangin aja udah pusing. Taruhlah dikurangin kalau 1 triliun kebanyakan. 10 miliar. Kalau 10 miliar berarti bikin perusahaan, beli ruko 2 miliar di sini di depan, terus buka usaha franchise yang gampang, ambil kopi kenangan, udah buka 500 juta, bayar franchise segala macam, udah habis tuh 10 miliar. Saya ambil catatan itu, udah nih, saya eksekusi. Nggak ada lagi nih rezeki, cuma 10 miliar ini sekali ini saya kasih 10 miliar. Oh, tapi dulu, berubah pasti. Betul nggak ibu-ibu? Ibu-ibu betul nggak? Kalau dikasih 10 miliar, ibu-ibu banyak pilihan atau udah siap? Banyak pilihan kan? Berarti ibu-ibu belum siap punya uang 10 miliar. Tadinya mau dikasih nih. Iya, coba ibu rancang punya, nggak bakalan rancangan kita itu begitu tepatnya. Kenapa? Karena memang hati ini bolak-balik. Beda dengan Allah yang menetapkan. Kamu jangankan 1 miliar, sekarang saya bikin bangkrut,
supaya iman kamu bertambah, supaya kamu lebih rajin tahajud. Sekarang kamu saya kasih asam urat biar kamu nggak jalan-jalan kakinya bengkak, zikir terus, zikir, rajin banget zikir tapi kakinya bengkak. Itu rahasia-rahasia Allah. Jadi kalau sudah diputuskan Allah, pasti itu adalah yang terbaik. Tidak mungkin ketentuan Allah sedikit pun tidak menjadi sesuatu yang terbaik buat kita. Sekarang aja kita merasa kalau usaha bangkrut itu adalah kesedihan. Kalau ditinggal oleh orang tercinta itu kesedihan. Sekarang kita ngerasainnya, atau minimal pas kejadian. Kita ditipu orang, kita merasa itu sial bener, hari disalahin. Hari apes dibilang, gue udah gak pernah ditipu orang, ada juga gue nipu orang. Hari ini gue kena tipu. Hari apes. Tapi nanti saatnya, begitu mungkin kalau di dunia nggak ketemu hikmahnya, nanti di akhirat baru kita bisa ketawa atas suka duka yang ada di dunia ini. Ibu-ibu pernah nggak dulu waktu SMA dikerjain temennya, ulang tahun misalnya dicemplungin ke kolam renang, atau dilempar telur, atau apa, ditolak sama cowok idaman, hati sakit itu, atau pokoknya dibikin sakit. Dulu cerita waktu SMA. Sekarang ibu udah tua begini, mengenang peristiwa yang dulu itu sambil ketawa apa sambil sedih sekarang? Dulu sedih, dipukul sama bu guru, sedih dulu, nangis, dijanjiin mau dibeliin motor sama orang tua, akhirnya nggak dibeliin, nangis. Itu dulu, cerita dulu. Sekarang ibu menceritakan cerita itu dalam kondisi nangis atau sambil ketawa? Ketawa kan? Ya berarti nggak ada suka duka sebetulnya. Hakikatnya tuh nggak ada. Yang ada itu yang bergerak itu adalah takdir Allah. Jadi kalau sekarang kita lagi merasakan situasi yang duka, ini hidup ini gini amat ya Allah. Doa udah, zikir udah, sholat udah. Ini kok sial bener. Sakit malah tambah banyak, pemasukan tambah sedikit, pengeluarannya bertambah. Ini mah anak susah banget ya Allah, ini anak mau kuliah susah banget, ini duit dari mana, ini gimana, ini pusing mikirin situasi duka. Nanti saatnya begitu kita ketemu di surga, ketawa-ketawa kita menceritakan kesedihan, cerita-cerita lara di bumi itu, ketawa. Nanti mungkin kita ketemu juga dengan orang di akhir di surga nanti, orang yang di masa hidupnya di dunia ujiannya itu nggak banyak, nggak bisa cerita dia. Sekarang aja kita ketemu dengan orang-orang yang khusyuk di sekolah, yang hidupnya lurus aja, nggak ada nakal-nakal dikitnya, nggak ada apa, ini nggak banyak cerita. Beda sama orang yang banyak pengalaman. Ya diomelin guru, diomelin orang tua, ya mau latihan naik kelas, banyak tantangan rintangan, banyak sekali cerita. Nah cerita-cerita itu mau suka maupun duka, pada saatnya dia akan menjadi cerita indah untuk kita. Itulah ketentuan Allah. Ya, ini bagian dari pengantar dari Ibnu Athaillah agar keberadaan Allah itu sekaligus menentukan kekuasaannya lewat ketetapan-ketetapan nasib kita semua. Dan nasib atau ketentuan Allah yang jatuh pada kita itu sudah pasti merupakan yang terbaik di sisi Allah. Jangan kita menimbang-nimbang dengan perhitungan kita. Ya Allah,
coba engkau dulu tidak menjadikan aku seperti apa namanya, jadi insinyur, pasti aku sekarang nggak begini ya Allah, ini gara-gara kamu sih ya Allah. Nasibnya diatur sama dia. Padahal ketika buku nasib itu coba diberikan kepada kita, kita nggak akan pernah mampu. Ya udah, sekarang itu mundur waktumu. Kamu pengen jadi insinyur, oke. Sekarang kamu sarjana agama, kamu pengen jadi insinyur. Kata kamu kalau jadi insinyur sekarang mungkin saya udah kerja di pabrik emas atau pabrik tambang. Nih saya utuh mundur, kamu saya ubah hidupmu. Nggak akan mampu kita membuat kebahagiaan itu kita ambil dari nasib yang kita coba rancang. Ya kayak tadi aja, dikasih uang sekian banyak, nggak mungkin kita mampu menjadikan satu itu ketetapan yang mutlak. Pasti berubah-berubah. Dikasih uang 10 miliar hari ini harus habiskan, bingung, ngapain bingung. Berganti waktu, berganti juga kita. Itulah yang pernah kita bayangkan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya nggak ngerti apakah tukang ngayal apa enggak. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah ngayal-ngayal begitu nggak? Ini kalau dapat duit sekian enak nih kayaknya. Beli tas sekian, pernah nggak ngayal gitu? Sering. Itu sangat manusiawi, dan memang harus punya itu. Kalau nggak ada itu gimana kita melatih makrifat kita? Jadi ilmu makrifat kita itu cara melatih kita kepada hubungan kita kepada hal-hal yang gaib. Karena yang gaib itu yang justru nyata. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita menganggap yang gaib itu kan sebagai yang nggak ada. Bukan, yang gaib itu justru yang nyata. Yang gaib itu adalah Allah. Nah, Allah itu justru yang menentukan nanti pada saatnya. Baru kelihatan siapa yang ada atau tidak ada. Yang ada itu terang, yang tidak ada itu gelap. Maka di sini dijelaskan juga wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu menganggap manusia itu abadi itu batil. Menganggap manusia punya kekuasaan yang mutlak juga batil. Nah, ini pengertian tentang dalil dalam surah Al-Isra ini. Di dalam kitab ini itu justru ingin menekankan bahwa Allah itu beserta ayat-ayatnya itu adalah yang disebut dengan al-haq. Sesuatu yang hak itu dia akan hadir dengan sendirinya, dan innal batila kana zahuqa. Yang menganggap Tuhan itu tidak punya kuasa, yang menganggap Tuhan itu tidak melihat, yang menganggap Tuhan itu tidak bisa menentukan, tidak bisa memberi yang terbaik, itu batil. Jadi kebaikan, kebenaran, kebahagiaan itu semua datang dari yang hak. Yang hak ini yang ada. Yang ada itu adalah al-ghaib. Nah, ini kita harus bisa menjelaskan ini nanti kepada anak-anak kita. Jadi bukan yang ghaib itu bukan nggak ada. Ngapain percaya yang nggak ada gitu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya gaib, surga neraka juga sekarang gaib. Jadi kita harus bisa menjelaskan. Ya, demikian kiranya yang bisa saya jelaskan dari pasal 16 ini, itu sebagai upaya kita mendekatkan pengertian tentang keberadaan Allah dengan logika-logika dialektis yang dirumuskan dalam aforisme Ibnu Athaillah tentang kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwallazi azhara kulla syai'in. Tidak mungkin sesuatu yang jelas tampak itu tertutupi, sebagaimana tidak mungkin sesuatu yang maha kuasa tidak bisa memberi kuasa kepada kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi